Oke, selamat siang semuanya. Ya, terima kasih teman-teman untuk waktu dan kesempatannya. Jadi hari ini di sini rekan-rekan dari seluruh guru mata pelajaran perwakilannya juga guru BK akan mendengarkan bersama karena hari ini saya akan berbagi tentang budaya positif yang akan kita terapkan di SMP Negeri 5 Denpasar. Ya, sebelumnya sudah pernah ada yang dengar tidak tentang budaya positif? Kira-kira ada yang tahu apa itu budaya positif? Angkat tangan kalau yang mau. Oke, belum ya. Nah, jadi selanjutnya Bapak Ibu sebelum kita menuju ke budaya positif itu apa? Jadi ada di sini semacam barcode. Silakan Bapak Ibu keluarkan gadgetnya dan masuk ke dalam barcode ini dan berikan tanggapan atas pertanyaan yang ada di dalamnya. Silakan. Oke, jadi silakan berikan jawabannya langsung, diketik, diberi nama ya Bapak Ibu ya. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Kira-kira menurut Bapak Ibu apa sih pentingnya? Saya yakin di sini Bapak Ibu juga pasti menginginkan terjadinya budaya positif itu. Oke, sudah? Sudah ada yang bisa masuk semuanya? Sudah. Silakan diisi nama, diketik. Nah, cari Google-nya, Pak Ibu, cari Google kan, cari Chrome, kok Chrome? Google apa namanya itu ya? Google Lens. Ya, Google itu kan ada pilihannya, ada yang pakai suara, ada yang pakai foto, pakai yang sistem fotonya ya. Bisa masuk ke Google dulu Ibu? Ya, cari Google dulu. Ya, di Google ini ada pilihan nanti ya. Ini ada tanda kamera, ini ada tanda kameranya. Kemudian pilih dan foto, kearahkan ke barcode-nya. Nanti akan langsung muncul linknya dan Bapak Ibu silakan tulis tanggapannya. Ada yang udah senyum-senyum Pak? Kenapa Pak? Senyum-senyum Pak? Mau ada diskusi. Jangan jawabannya mencurigakan nanti ya. Oke, kalau sudah bisa masuk, sudah ya? Sudah pada menjawab? Ibu Cok sudah menjawab? Oke, saya bantu menjawab. Baik, kembali mengisi, saya akan lanjutkan dulu Bapak Ibu ya. Jadi apa yang sudah Bapak Ibu tulis, ada yang mau mengungkapkannya tidak? Serius banget semuanya kayak kerjain BTS ya. Ya sudah, kalau begitu saya coba tunjuk Ibu Dian dulu. Bu Dian silahkan coba ungkapkan apa yang sudah Ibu tulis tentang apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah. Makasih Bu Desi atas waktunya. Menurut saya, kenapa pentingnya menciptakan budaya positif di lingkungan kita? Karena dengan terciptanya budaya positif di lingkungan, maka akan tercipta suasana yang aman, nyaman, tentram, dan tidak ada perdebatan-perdebatan. Terima kasih Bu Desi. Baik, terima kasih Bu Dian. Nah, saya yakin Bapak Ibu di sini semuanya memiliki harapan dan keinginan terhadap terciptanya budaya positif itu untuk apa? Dan saya akan lanjutkan dulu karena nanti akan saya baca apa dari tanggapan Bapak Ibu masing-masing. Nah, jadi konsep inti dari budaya positif Bapak Ibu. Jadi kita memiliki konsep budaya positif sebenarnya kita bisa melihat dari beberapa hal yang
ditayangkan di depan ini. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, bagaimana kita memandang cara pandang kita terhadap proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya. Selain itu ada motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Jadi sebenarnya kedelapan hal ini yang akan nantinya mampu menciptakan budaya positif di sekolah kita. Nah, kita tahu kan selama ini bagaimana ketika kita mengetahui sikap anak-anak yang kurang sesuai dengan harapan kita, itu bisa kita lihat ya dari kira-kira kenapa sih anak-anak kalau dia misalkan membandel atau sering melakukan teriak-teriak di kelas, tidak konsentrasi ketika kita mengajar, kita mungkin memilih untuk menjudgementnya selama ini bahwa anak itu nakal, sudah pikiran kita sampai di sana. Tapi kalau kita memperhatikan tentang konsep inti budaya positif Bapak Ibu, kita akan lihat sebenarnya kita bisa melihat dari motivasi perilaku manusia. Jadi kita mencari tahu dulu, ya, mencari tahu bagaimana dan apa motivasi anak-anak melakukan hal tersebut. Lalu kemudian untuk mengatasi situasinya, menciptakan budaya positif dalam kelas, kita bisa membuat keyakinan kelas. Kalau selama ini kita mungkin mengenalnya dengan aturan-aturan, ya, aturan-aturan yang disepakati. Tapi apa bedanya keyakinan kelas dengan aturan-aturan yang selama ini kita buat? Selama ini yang kita sering lakukan adalah membuat aturan itu, kemudian meminta anak-anak mengikutinya tanpa tahu atau menginformasikan kepada anak-anak kenapa mereka penting melakukan hal itu. Sehingga kemudian yang terjadi adalah anak-anak sering melanggar aturan yang kita sepakati. Benar tidak? Benar, karena mereka tidak mengetahui kenapa mereka harus melakukan hal itu. Jadi dalam keyakinan kelas, hal itulah yang harus ditanamkan pada anak-anak. Suatu yang disepakati harus juga diinformasikan apa tujuan mereka melakukannya. Nah, kemudian di sini ada disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu seringkali kalau anak-anak bersikap terhadap dirinya, terhadap orang lain, kita tidak melihat kebutuhan dasar manusia. Jadi seringkali sebenarnya Bapak Ibu atau saya atau anak-anak itu ketika melakukan sesuatu, sebenarnya mereka punya motivasi. Pernah Bapak Ibu menemukan kasus dalam kelas anak itu cenderung selalu angkat tangan, atau cenderung hanya diam, atau cenderung membuat keonaran ketika belajar. Nah, sebenarnya hal-hal yang ditunjukkan oleh anak-anak ini masuk ke dalam kebutuhan dasar manusia, di mana dia sering melakukan hal-hal yang mungkin membuat orang tidak nyaman. Sebenarnya dia ingin mendapat perhatian. Benar tidak? Selain dapat perhatian, anak-anak sering angkat tangan. Apa sih yang mereka butuhkan sebenarnya? Pengakuan dan nilai. Nah, hal itu yang juga bisa menjadi dasar analisis kita untuk bisa menciptakan budaya positif di dalam sekolah. Nah, di sini Bapak Ibu, kita selaku guru, kita memiliki posisi kontrol. Posisi kontrol kita apakah sebagai penghukum, atau sebagai teman, atau sebagai manajerial. Nah, hal-hal ini akan kita putuskan berdasarkan bagaimana kesadaran kita dalam menyikapi perilaku anak-anak. Bapak Ibu, selama ini yang sudah kita lakukan ketika anak-anak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, apa yang biasanya Bapak Ibu ambil tindakannya? Bucok? Kira-kira kalau ada anak yang dianggap bandel gitu, kira-kira bucok melakukan hal apa? Misalnya kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, ada anak-anak misalnya salah satunya bisa bandel seperti lain-lain, tentu kita misalnya mendekati dulu, kenapa misalnya melakukan hal itu gitu, lalu nanti dari dalam keluarnya. Terima kasih. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu, biasanya ya cenderung kalau anak-anak melakukan kesalahan kita memilih sesuatu ya. Kalau dia biasanya terlambat datang ke sekolah, anak-anak tolong bersihkan toiletnya. Pernah Bapak Ibu membuat tindakan seperti itu? Pernah. Atau kalau anak-anak biasanya tidak bisa menjawab pertanyaan ketika kita menjelaskan, anak-anak sekarang pergi ke lapangan, push up 10 kali. Pernah? Nggak syukur nggak ya? Nah, karena hal inilah yang akan kita hindari dalam menciptakan budaya positif Bapak Ibu. Kenapa? Karena posisi kita di sini sebagai kontrol guru, ketika kita memilihnya sebagai penghukum, itu tidak akan berefek dalam menciptakan budaya positif pada anak-anak.
Yang kita lakukan adalah sebagai manajerial. Ketika kita ingin memberikan sesuatu informasi pada anak bahwa apa yang dia lakukan itu adalah salah dan merugikan orang lain, yang kita kemudian bisa berikan, misal anak-anak kalau dia tidak bisa menjawab pertanyaan atas penjelasan yang kita lakukan, jangan mencoba memberikan anak-anak berupa hukuman fisik yang tidak konteks, ya, tidak sesuai dengan konteks. Misalkan kalau dia ternyata tidak bisa menjawabnya karena lain-lain, berikan dia kesempatan, justru berikan dia kesempatan untuk berusaha menjawabnya, karena itu akan memberikan dia kesadaran kemudian bahwa dia sedang melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir dalam menciptakan budaya positif itu kita mengenal namanya segitiga restitusi, Bapak Ibu ya. Segitiga restitusi ini adalah cara bagaimana kita memberikan kesadaran pada anak terhadap perilaku yang dilakukannya. Di sini posisi kita sangat ditentukan sebagai apa. Nah, kalau saya memilihnya sebagai manajerial, Bapak Ibu, tindakan-tindakan yang kita lakukan berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang sudah kita berlakukan. Jadi kalau anak-anak misalkan melakukan pelanggaran, kita merujuk pada kesepakatan kelas yang sudah kita buat, gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini pasti sudah Bapak Ibu biasa dengarkan ya, dan sudah Bapak Ibu ketahui karena kita sudah masuk ke dalam kurikulum Merdeka, Bapak Ibu ya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Bisa saya lanjutkan? Nah, ada pernah mengalami miskonsepsi terhadap teori kontrol. Jadi ilusi guru mengontrol murid itu seperti apa? Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, serta ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Hal ini yang harus kita hindari Bapak Ibu terhadap miskonsepsi, yaitu peran guru sebagai kontrol di dalam menciptakan budaya positif. Lanjut. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, ada realitas kebutuhan kita, kemudian semua orang melihat hal yang sama, lalu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, hal ini yang kemudian harus diubah. Oke, ada pertanyaan dulu sampai di sini? Kira-kira sejauh ini sudah paham dengan posisi kontrol dan budaya positif, Bapak Ibu? Saya lanjutkan dulu ya. Nah, ini disiplin positif. Jadi disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Jadi belajar disiplin itu artinya belajar. Ya, tidak ada yang salah, tidak ada yang benar, tapi dia harus melewati proses belajar itu. Dan mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, ini adalah cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward. Nah, bisa begini Bapak Ibu. Hari ini kita bilang anak-anak jangan ribut ya. Kalau anak-anak tidak ribut, Ibu akan berikan bintang. Tapi ketika Bapak Ibu tidak masuk dalam kelas dan ada guru lain yang datang, anak-anak merasa bahwa dia tidak akan mendapatkan bintang, sehingga dia tidak merasa penting untuk bersikap tertib terhadap guru yang tidak memberikan bintang. Hal ini juga merupakan salah satu tadi miskonsepsi terhadap pemberian reward ya Bapak Ibu ya, berdampak budaya positif itu. Jadi jangan sekali-sekali kita membuat anak-anak pemahamannya tentang bahwa kamu harus baik, Ibu akan berikan ini, Bapak akan berikan ini, karena itu tidak akan melekat dalam diri anak-anak. Oke, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Oke, lanjut ya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu bisa tercermin dari apa saja. Bisa kita berangkat dari mana saja. Kita akan berangkat dari profil pelajar Pancasila, ya. Kemudian ada Ibo Primary Years Program dan keterampilan hidup atau life skill. Bisa dibaca Bapak Ibu ya. Saya tidak usah panjang lebar menjelaskan. Saya yakin Bapak Ibu juga sebagian besar sudah
menerapkannya. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ya, yang sebenarnya tadi saya singgung sedikit. Jadi kalau kita melihat orang berperilaku cenderungnya seperti apa, kita harus cari tahu dulu sebenarnya apa sih kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi, gitu ya. Bisa bertahan hidup sebagai penguasa, membutuhkan kasih sayang, kebebasan atau kesenangan. Nah, dalam sebuah kasus misalkan Bapak Ibu, anak-anak seringkali biasanya dia suka bermain dengan teman-temannya kan, melempar buku, melempar sepatu, dan atau melempar hal-hal yang lainnya yang mengenai temannya. Nah, ketika kita tanya, kenapa kamu melakukannya? Mereka akan jawab tidak tahu. Terus, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukannya? Mereka akan jawab senang. Jadi kita tahu kebutuhan dasarnya adalah rasa senang, Bapak Ibu. Tetapi, apakah itu benar dan tidak? Nanti kita akan menerapkan ke segitiga restitusi untuk memberitahu dia bahwa perbuatan-perbuatannya ini dalam mencapai rasa senangnya merugikan orang lain. Sehingga itu yang harus kita arahkan dan perbaiki. Jadi motivasi perilaku manusia itu ada dari segi intrinsik dan ekstrinsik. Ya, bisa dilihat dari sini ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini yang tadi saya sebutkan, posisi kontrol guru. Ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajerial. Seringkali kan kalau kita membuat rasa bersalah itu membuat anak-anak sangat perasaannya deep sekali ya, itu jadi gelap sekali. Kamu tahu nggak bahwa kamu bla bla bla? Kamu pernah nggak merasakan ketika kamu menjadi ini bla 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 bla? Jadi anak-anak itu akan membuat dirinya merasa benar-benar bersalah. Tapi apakah dia setelah merasakan kesalahannya itu dia akan mau memperbaiki sikapnya? Belum tentu Bapak Ibu. Makanya di sini kita harus memilih sikap seperti apa yang mestinya kita pilih posisi kontrol kita sebagai apa. Kalau saya di sini memilihnya sebagai manajernya. Kita akan selalu berpatokan dan berpedoman pada kesepakatan yang telah kita buat. Oke, contoh penerapan posisi kontrol guru di sini ya. Nah, ini yang tadi saya sebutkan tadi ya. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau dalam posisi penghukum, kita pasti akan memilih hormat pada tiang bendera selama 1 jam. Tapi kalau dia pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu kalau selalu membuat kecewa ibu dan bapak. Jadi lebih condong kalau di pembuat rasa bersalah itu cara ungkap kita yang digunakan. Oke, lanjut. Penerapan posisi kontrol guru yang di sini ada teman, ada pemantau. Bisa dibaca Bapak Ibu ya? Sudah selesai membaca? Saya lanjutkan. Oke, di sini manajer. Nah, ini biasanya yang biasanya Bapak Ibu guru BK nih yang sering melakukannya ya di posisi manajer. Ketika anak-anak melakukan kesalahan, pasti pertanyaan pertama yang dilakukan adalah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi tidak langsung menjudgementnya. Kita mengkonfirmasi dulu, dia tahu tidak bahwa dia punya bersalah. Kemudian baru kita mengajak mereka untuk menganalisis apa sebenarnya yang membuat mereka menjadi bersalah. Ya, Bapak Ibu, tadi sudah saya jelaskan beberapa rangkaian materi terkait dengan posisi kontrol, kemudian juga terkait budaya positif dan kesepakatan kelas. Jadi di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu, saya kecewa sekali dengan kamu. Ini mencoba untuk melengkapi sebenarnya ya, melengkapi kalimat penumpang. Bisa Bapak Ibu? Bisa kan? Ya, saya kecewa sekali dengan kamu karena bla 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 bla. Ya, bisa dilanjutkan kalimat-kalimat penumpang ini. Oke, saya next dulu. Nanti ini bisa dilihat di tabel yang tadi saya berikan Bapak Ibu ya. Dan sudah saya bagikan juga PowerPoint Bapak Ibu kan ya? Ya, nanti bisa dilengkapi di sana. Oke, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang bisa jawab? Tadi saya sempat menjelaskan sedikit. Kenapa kita menyebutnya keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas?
Ayo. Kemudian, udah aku berusaha maaf, Bu Dian, maaf Bu, udah 2 kali. Bu Dinda dan Bu Dinda. Silakan Bu Dinda. Baik, menurut saya kenapa disebutnya keyakinan kelas itu karena sebelumnya sudah disepakati oleh anggota kelas tersebut. Beda dengan peraturan, jika peraturan kan kita yang membuat aturan tersebut, tapi kalau keyakinan kelas itu seluruh anggota dari kelas tersebut yang membuatnya. Terima kasih. Boleh tepuk tangannya buat Bu Dinda. Yeay, dari Bu Dinda ya. Selain sepakati bersama, anak-anak juga memahami apa yang mereka sepakati. Nah, ini bisa menjadi salah satu contoh ya membuat keyakinan kelas. Tapi saya yakin Bapak Ibu lebih bervariasi caranya. Ini adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu kenapa disebut dengan segitiga restitusi? Karena ada langkah-langkah yang harus kita ambil tindakannya sebelum anak itu menyadari kesalahannya. Ada di sini adalah menanyakan keyakinannya dulu, ya. Di ke bawah dulu menanyakan keyakinan. Sorry, saya yang salah. Saya ulang dulu. Yang pertama harus kita lakukan ketika anak-anak melakukan sebuah tindakan kesalahan. Yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitasnya dulu. Buat dulu, misalkan begini. Dia merasa sangat marah gitu kan, karena dia merasa kecewa dengan temannya, jadi pukul, merasa dirugikan dan sebagainya. Kita kemudian mengkonfirmasi dulu bahwa tindakannya tidak salah, ya, tindakannya tidak salah sebagai bentuk pembelaan dirinya, karena dia ingin membela dirinya. Di sana kita sedang masuk untuk menstabilkan kondisi anak. Setelah stabil posisi anak dan memiliki keyakinan pada kita, barulah kita melakukan validasi tindakan yang salah. Kita konfirmasi lagi pada anak, kira-kira tindakannya dia dengan membalas melakukan pukulan, ya, bagi bentuk rasa kecewanya benar atau tidak, menyakiti atau tidak. Kemudian ada tidak perbedaannya dengan ketika dia merasa tersakiti oleh temannya. Di sini kemudian kita mencoba melakukan validasi tindakan yang salah. Lalu setelah itu barulah menanyakan keyakinannya. Menanyakan keyakinan ini, kira-kira kalau dia tahu itu perbuatannya salah, hal apa yang seharusnya dilakukan yang tidak merujuk pada perbuatan yang sama, yaitu kesalahan. Itu Bapak Ibu ya, bisa dipahami? Terima kasih. Saya lanjut. Ya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk cara pengungkapan dari menstabilkan identitas. Pada tindakan yang salah, ya pada papan ini ada salah satu contoh ungkapannya. Tapi bisa divariasikan lagi nanti. Cara menanyakan keyakinan. Oke. Baik Bapak Ibu, kita sudah tidak terasa ya tentang penerapan budaya positif di dalam kelas yang akan dilakukan di SMP Negeri Madrid Pasar. Akhirnya Bapak Ibu kita siap untuk melakukannya? Siap!